dalam sistem ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua telah belajar mengenai materi masalah ekonomi, yaitu bagaimana kebutuhan manusia yang tak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, masalah ekonomi ini bisa dilihat dari 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang mau diproduksi, bagaimana caranya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, bayangkan setiap negara di dunia ini itu pasti akan menghadapi masalah ekonomi yang hampir sama, seperti sumber daya terbatas, namun kebutuhan masyarakatnya itu tak terbatas. Tapi uniknya, setiap negara itu untuk mengambil solusi atau untuk mengatasi masalah tersebut itu bisa berbeda-beda. Nah, ini mungkin karena kondisi negaranya itu berbeda-beda, seperti sumber daya alamnya berbeda, jumlah penduduknya berbeda, sampai dengan tingkat pendidikannya berbeda. Atau bisa juga karena budaya dan pemerintahannya berbeda-beda. Bahkan ada juga karena ideologinya yang berbeda-beda. Nah, cara suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi itulah yang disebut dengan sistem ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian sistem ekonomi dan kaitannya dengan masalah ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan juga sistem ekonomi campuran, berdasarkan ciri, kelebihan, dan juga kelemahan pada setiap sistem ekonominya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dan nilai apa yang tercermin di dalamnya. Mari kita masuk ke poin yang pertama, ada pengertian sistem ekonomi. Nah, singkatnya, sistem ekonomi ini merupakan cara atau metode yang digunakan suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri itu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi untuk setiap barang maupun jasa. Poin yang kedua, ada jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, jenis-jenis sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan juga sistem ekonomi campuran. Nah, sistem yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem yang cara pengaturannya itu berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang sudah turun-temurun dari leluhur maupun nenek moyangnya. Maka dari itu, sistem tradisional ini peredaran uangnya itu masih terbatas, sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhannya, mereka masih menggunakan sistem barter. Sehingga kegiatan ekonominya itu tidak berorientasi pada pasar. Ini sesuai dengan ciri-ciri ekonomi tradisional, yaitu dipengaruhi norma-norma adat, penggunaan uang masih terbatas, dan kegiatan ekonomi tidak berorientasi di pasar karena tadi melakukan kegiatan barter. Adapun kelebihan sistem ekonomi tradisional, yang pertama ada persaingan yang sehat, itu karena hubungan antar individu itu yang sangat erat. Yang ketiga, tidak ada kesenjangan ekonomi, dan yang keempat, tidak ada eksploitasi sumber daya. Adapun kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama, produktivitasnya itu masih rendah karena teknologinya yang masih sangat sederhana, sehingga pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tersebut itu akan lambat. Yang ketiga, tidak semua kebutuhan ekonomi itu bisa terpenuhi, dan yang keempat, masyarakat masih bergantung pada alam karena mayoritas kegiatan mereka itu adalah bertani dan juga beternak. Nah, saat ini hanya sedikit negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional ini, misalnya di negara Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan ada juga di negara Indonesia seperti di Papua. Yang kedua, ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar, atau bisa juga disebut dengan sistem ekonomi bebas. Nah, sistem ekonomi pasar ini itu sistem di mana keputusan ekonominya itu ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penjual dan pembeli.
Nah, harga barang dan jasa itu ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur kegiatan ekonominya. Nah, jadi di sini itu pemerintah tidak boleh campur tangan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi, segala faktor-faktor produksi itu bisa dimiliki oleh setiap individu. Nah, disinilah muncul para kapitalis-kapitalis yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, sebenarnya sistem ekonomi liberal ini agak kurang baik ya. Yang mungkin baik bagi orang-orang yang jiwa kompetitifnya dan juga inovasinya itu sangat tinggi. Tapi untuk masyarakat-masyarakat yang tertinggal ini bisa dikatakan yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Nah, jadi segala harga pun itu diserahkan ke pihak pasar. Nah, pemerintah itu tidak ikut campur tangan sama sekali. Nah, negara yang dominan menggunakan sistem ekonomi liberal ini misalnya yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Singapura, Jepang, Brasil, dan yang lainnya. Nah, jadi sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar ini itu perusahaan bebas menentukan apa yang harus diproduksi dan apa yang harus dijual. Yang kedua, pemerintah tidak campur tangan sama sekali. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar dan persaingan antar pelaku ekonomi itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir ada persaingan antar pelaku ekonomi itu sangat tinggi. Nah, ini bisa menimbulkan adanya pasar monopoli. Kemudian ada kelebihan dan juga kelemahan sistem ekonomi liberal, di mana kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonominya. Dan kelemahannya pun ada kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan. Tadi sudah dijelaskan yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Masuk ke sistem ekonomi yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi terpusat ini kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonomi liberal itu setiap individu atau masyarakatnya diberi kebebasan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sedangkan kalau sistem ekonomi terpusat itu segala kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak boleh ikut campur tangan sama sekali. Negara yang dominan menggunakan sistem ekonomi terpusat ini seperti negara Korea Utara dan juga Cina. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, yang pertama itu pemerintah mengontrol semua sumber daya kegiatan ekonomi. Yang kedua, produksi dan distribusi diatur semuanya oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak ada kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Terakhir, tujuan utamanya itu untuk pemerataan dan pengendalian ekonomi. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat sendiri yaitu perekonomian relatif stabil. Dan yang kedua, pemerintah bebas menentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk kelemahannya dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu hak milik individu tidak diakui, dan yang kedua mematikan kekreativitasan dan inisiatif setiap individu. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi terpusat. Artinya ada kebebasan dari setiap individu untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam mengawasinya. Jadi di sini adanya keseimbangan antara campur tangan pemerintah dan juga campur tangan dari masyarakat. Jadi dari sistem ekonomi campuran ini yang pertama ada kebebasan yang diupayakan namun pemerintah ikut mengaturnya. Yang kedua, pemerintah memberikan perlindungan dan sektor penting. Yang ketiga, pasar berperan penting dalam menentukan harga, namun pemerintah dapat ikut campur tangan. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu pertumbuhan ekonomi seimbang dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Adapun kelemahannya yaitu ketidaksetaraan ekonomi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Ekonomi Indonesia itu identik menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini itu berasaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal inilah yang membuat sistem ekonomi di Indonesia disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Adapun ciri dari sistem ekonomi Pancasila ini, yang pertama, sistem ekonomi Pancasila
Pancasila itu berasaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, ada kerjasama itu lebih penting daripada persaingan. Yang keempat, dasar kekeluargaan dan gotong royong itu untuk mencapai kemakmuran bersama. Nah, jenis sistem ekonomi itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan juga sistem ekonomi campuran. Nah, untuk negara Indonesia ini itu identik menggunakan sistem ekonomi campuran yang berasaskan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai ketemu di next video. Bye bye.